datang menuju ke arah satu pemain tersebut. Secret kelimpungan sekali. Decision seperti apa yang bakal mereka lakukan? Revive atau mundur mencari tempat yang aman? Tapi lihat dari RRQ, mereka pun nggak bisa full commit pas. Karena mereka tahu dari atas bagian gunung bisa aja mereka terkena spray down ataupun tapping-tapping dari tim-tim yang berbeda. Jaiki coba mengambil posisi berbeda. Kali ini bakal coba keluar dari asap-asap yang dia sudah lontarkan. Tapi lontaran granat dari seorang Lapar hampir menumbangkan seorang Jaiki. Asap yang cukup tebal membutakan vision dari seorang Lapar yang tidak bisa langsung menumbangkan seorang Jaiki yang tadi sempat terkunci. Tapi bebas kali ini dari kuncian tim RRQ. Tapi tampaknya ronde kedua pun dimulai. Spray down dari Lapar menuju ke arah Jaiki. Gagal mendapatkannya tapi sudah lock on. Sudah dikunci. Tidak bisa banyak bergerak Jaiki dari posisi proning dia. Ya, udah ke-lock di situ, udah nggak bisa bergerak kemana-mana lagi. Bahkan ada Break yang berusaha untuk memberikan drill section, malah menerima damage yang begitu menyakitkan. Bannya kempes nih, Pop! Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tapi ternyata beat berhasil dilakukan dengan sangat baik. Backup datang dari seorang Frankie untuk bisa mendapatkan sebuah knockdown. Bahkan korban kedua datang, Frankie memporak-porandakan setup dari RRQ. Dua tumbang kali ini, 3 Lapar yang tersisa dan di granat yang hampir saja on point. Berpindah dengan cepat dengan menggunakan sebuah bagi berputar ke area luar dari kompon ini. Granat dimasak Break, berusaha memberikan tekanan berlebih menuju ke berbahaya. Berbahaya. Akan terjadi seperti apa? Granat cukup matang tapi ternyata Lapar kembali lagi bisa berpindah ke tempat yang lebih nyaman. Ada yang sedang ter-knockdown, masih bisa memberikan informasi. Ada satu imposter yang akan dilewati, tapi Break tidak akan membiarkan imposter ini hidup lebih lama lagi. Langsung tereksekusi begitu saja. Ini menjadi satu hal yang sangat repot karena 1 melawan 3. Genfos masih bisa memberikan info, tapi granat yang bakal berbicara. Lapar terjebak di dalam rumah ini. Nggak bisa bergerak. Lihat Molly yang dilontarkan. Mengunci Lapar dalam satu ruangan kecil dalam area rumah ini. Dan lihat dari tim Secret tampaknya ada penyelamat bagi tim RRQ. Ada Osja yang datang mengganggu fight ini. Ini ditakuti oleh tim RRQ. Terjadi para tim Secret. Saat ini dari tim Secret tinggal misalkan Break dan juga Jaiki. Tapi dari seorang Lapar pun harus ke take down dan tumbang di posisi ke-7. NT bagi tim RRQ. Ya, bahkan gua tadi udah mau bring the hype-nya lagi ketika gua ngelihat adanya Talon yang mendekat, tapi ternyata Talon juga terganggu oleh sisi-sisi yang lain karena ada tembakan dari tim Flash ataupun dari Vampire yang bisa mengganggu posisi mereka. OsJTH pun kali ini sedang berusaha untuk bisa mengontrol posisi mereka untuk bisa masuk kembali menuju ke arah zona, karena gangguan yang datang menuju ke arah mereka adalah gangguan-gangguan dari tim Flash atau Face yang ada di sekitar mereka. OsJTH dengan 4 anggota mereka, 2 eliminasi sudah mereka dapatkan. Smoke sudah mulai terpapar begitu banyak di area-area open field, tapi ternyata satu anggota dari PES sudah mulai berhasil diamankan. Dan korban demi korban sudah mulai berjatuhan juga. OsJTH benar-benar nyangkarin semua pemain dari tim FaZe. Iya, tapi lihat dari FaZe. Dalam satu cekungan mangkok kali ini dilontarin granat demi granat, demi granat, demi granat. Bagaikan red zone buatan. Akhirnya mereka pun tertumbang, dipulangkan ke arah lobby. Dan Osja mendapatkan kali ini 5 elimination memasuki top 5 saat ini. Tampaknya dari Flash pun tertumbangkan di posisi kelima, menyisakan 4 tim. Ada VPE, Osja, Talon, dan juga tim Secret. Kembali tim Indonesia bertahan hingga top 4. Dan dapatkah Talon men-secure WWCD di game kita yang kedua dan men-secure WWCD kedua bagi tim Indonesia? Kalau kita ngelihat dari jumlah, sebenarnya potensi Talon lah untuk bisa mendapatkan chicken karena jumlah mereka juga masih utuh. Walaupun ke knock 1 gua rasa masih bisa ke revive. OJTH juga punya WWCD forecast yang menurut gua sama seperti Talon. Kalau kita ngomongin dari segi jumlah player yang tersisa, Vampire hanya tersisa 1. Kayaknya bakal sangat-sangat menahan untuk last man standing ini adalah seorang Swap ya. Kalau gua nggak salah tinggal Swap doang yang tersisa. Terus dari pemain-pemain lain juga dari tim Secret mereka tersisa 2 setelah tadi mereka benar-benar ngurungin pergerakan dari RRQ, mendapat gangguan dari OCTH dan mendapat gangguan dari arah tim Talon, tapi kayaknya nggak ngebuat mereka terlalu panik karena mereka sudah mengirimkan 1 anggota mereka untuk masuk ke arah zona. Kalau kalian perhatikan di bagian minimap udah ada Brick dari tim Secret yang berwarna pink untuk mengontrol bagian timur. Sementara Secret dari OCTH kali ini mengganggu setiap gerak-gerik dari tim Talon karena Talon sekarang masih berada di bagian luar dari zona. Jadi harus di zoning out supaya Talon nggak bisa mengontrol zonanya. Tapi susah sih ini untuk tim Talon ya, dimana mereka kayaknya juga masih ada di pinggir area zona dan center zone-nya itu bisa kekunci sama tim OJTH atau Osja. Dimana dari Gewin kawan-kawan mereka punya posisi yang cukup enak untuk melakukan defensif menghadapi tim Talon yang kali ini coba untuk mendobrak pertahanan, mendobrak player dari tim Osja. Ini PR-nya Talon tuh 2. Nge-break setup dari OJTH sama harus tahu posisinya GK. Betul. Kalau posisinya GK nggak ketahuan, gua rasa ini bakal jadi game sebelumnya. Betul. Gagal jika mereka kebokong dari belakang juga, yang akhirnya membuat mereka rugi. Tapi Linux ternyata bisa memperhatikan ke arah bagian sebelah kiri tadi. Satu buah informasi penting didapatkan oleh seorang Linux tentunya untuk informasi bagi tim Talon.
menang dari segi jumlah, butuh tenang sebenarnya dan momentum tepat supaya Talon nggak kehilangan WWCD ini. Yap, ini Talon harus main agresif sih, harus coba cari celah dalam pertahanan tim Ozja. Dan ketika mereka dapatin knock, mereka juga bisa nge-pressure. Gue nggak bilang harus tabrak, tapi bisa nge-pressure ke arah OJTH. Gimana mereka bisa coba untuk menahan posisi OJTH agar nggak bisa nge-revive, kikis mereka pelan-pelan, dan juga ngambil area demi area yang bisa dikuasai oleh tim Talon, nge-pressure OJTH agar nggak bisa melakukan banyak movement untuk meng-counter movement dari Talon sendiri. Tapi lihat dari OJTH, tampaknya mereka sharing healing atau mungkin utility ya, dibagi-bagi juga. Tapi dari Yoru, dia pun masih bermain cukup defensif. Coba lompat-lompat di balik pohon, coba mencari informasi. Dan ini stalemate yang cukup mengerikan dan cukup tegang antara ketiga tim ini ya. Karena tiga-tiga ini megang posisi yang berlawanan. Sebenarnya bikin tegang tuh dua playernya tim Secret cuy. Kalau kita ngomongin Duri dan hanya tinggal daging. dua tim doang gitu kan, 4 lawan 4 antara OZTH sama Talon, kayaknya ya udahlah tinggal fokus ke arah dua tim ini aja. Tapi yang jadi permasalahan ini dua tim gak berani komit adalah keberadaan dari tim Secret yang entah lu mau gangguin yang mana nih, lu mau gangguin Talon apa lu mau gangguin OZTH. Dan gue yakin siapapun yang diganggu itu udah pasti bakal berkurang tuh WWCD forecast ya, bakal ngasih ke arah Dan lawan yang gak terganggu sama tim Secret. Malah bisa tim Secret dan Chicken. Kalau Bisa sampai jadi. Talon dan juga OJTH fight besar-besaran, tubruk-tubrukan, dan TS mengambil sisi tengah gitu ya, bisa dihabisin semua di sweeping, dan ya udah. WWCD untuk tim yang tinggal sisa 2 player. Iya. Tapi so far dari ketiga tim ini punya fokus, punya kesabaran tinggi banget, 3 disiplin sangat oke juga, Betul. positioning juga oke, mereka tahu batas-batas movement mereka tahu di mana limit mereka untuk bergerak ataupun ngintip. Karena dari tadi nggak ada satupun yang kenok atau bahkan terkena cicilan pun minim banget. Gak ada yang overpick bro, semuanya Nggak ada. pada main Disiplin aman banget. semua, betul. Bahkan Misery juga masih ditinggalkan sebagai jangkar di arah belakang sana sebagai watchtower untuk info-info yang bisa didapatkan oleh tim Talon juga. Kalau tadi kita ngelihat Linux yang jadi watchtower, tapi saat ini sudah mulai bertukar di mana Linux yang regroup bersama dengan pemain-pemain Talon yang lainnya, sementara Misery lah yang ditinggalkan di arah belakang dan sudah mulai ada scout yang dilakukan oleh seorang Chopper memberikan distraction ke arah tim-tim yang tersisa, ke arah player-player yang tersisa. Granat dilemparkan spekulasi menuju ke arah tim Secret tapi nggak on point sama sekali granat dari seorang Linux. Gue suka nih, walaupun gak on point, seenggaknya ngarahin tim Secret ke tempat yang bisa lebih Iya. terprediksi sama tim Talon. Nggak, gue suka. Mereka ngedorong TS Iya. ke arah Ozja. Karena kalau mereka gerak ke kiri, open banget dari sisi tim Talon. Ke kanan, masih ada space Bener. bergerak. Masih ada movement yang bisa mereka ambil, bisa ngepron-ngepron. Coba untuk buy time lah. Dengan harapannya tim Secret, gue yakin 100% adalah Nah, Talon tabrak ke arah Ozja. Tapi Talon tahu, Kenop. nggak mungkin gue tabrak, nggak mungkin gue majuin. Harus gue sikat tim Secret duluan dan itu dia break. Akhirnya ditangkap oleh pemain-pemain tim Talon. Jaiki, last player standing bagi tim Secret. Tapi Talon nggak boleh full commit untuk langsung nge-clearing. Karena kalau ada kondisi mereka kenok, bisa dibalikin sama tim Ozja. Dan Wah, ini yang gue gila bilang. Ozja. Ketika Talon lagi fokus sedikit pun ke arah Secret, Ozja langsung mengambil keuntungan. Bisa ditumbangkan, Ozja langsung mengambil sisi center dari circle-nya. Dan lihat dari Secret, bakal coba, bukan tim Secret, tapi Secretnya Ozja mulai melakukan pergerakan bagi man. Mulai coba untuk nge-pressure tim Talon yang kali ini sudah melakukan forting, tapi hujan granat mulai dijatuhkan. Red zone buatan sudah mulai aktif. Tapi tampaknya dari Talon pun tidak berdiam diri. Lontaran granat coba untuk menumbangkan Chopper, tapi tidak bisa. Axel terpancing, Secret ke trading, tapi Talon still standing sejauh ini. Secret last player standing mereka, tidak mau keluar, tidak mau membuka badan, masih menunggu momennya, tapi Talon pun akhirnya harus ditumbangkan, harus dipulangkan ke arah lobby. Dan sekarang dari Jaiki, di Lindes, itu dia WWCD bagi tim Ozja TH. congratulations OZTH yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner di game yang kedua Irengel pertama. Sebuah decision yang begitu bagus, kesabaran tingkat tinggi, sedikit menghiraukan tim Secret, tapi tidak dibiarkan begitu saja bro. Tapi gue suka kesabaran dari tim Talon. Cuma menurutku di akhir sedikit terlalu sabar. Ya. Sedikit Iya. terlalu sabar. Iya. Itu yang menurut gue kalau dia bisa lebih cepat mencari celah antara dari tim Ozja ataupun nge-clearing TS, itu game bakal jauh lebih gampang bagi tim Talon. Disiplin oke, tapi terlalu sabar menunggu momen, bukan membuka momen. Gimana Gus? Oke, sebelum kita ngomongin Talon, kita ngomongin dulu overall tim Indonesia ya. Oke. Oke, Point Donkey jujur gue gak terlalu ngeliat-ngeliat banget, but it's okay lah. Lo abis Chicken, ada Tuzun, jadi kayak masih balance, masih bisa dimaafkan. Adalah tim yang gak mungkin terus di atas melulu loh. Pasti ada juga jatuhnya juga, oke? Yang kedua, ngomongin lagi masalah Bigetron yang tidak kelihatan sama sekali batang hidungnya, ya agak gue skip karena kalau diomongin terus nanti hard feeling. Oh, dua tim tadi yang lo bilang gak kelihatan batang hidungnya, RRQ sama Bigetron. RG akhir kelihatan. Kalau untuk Bigetron ya akhirnya di 2 game awal ya
ya udah, biarlah mereka berkaca diri. Nanti kalau gue omongin terus nanti dibilangnya segala macam lagi. Oke, gue skip dulu. Gue skip dulu sama Bigetron lama-lama ya baper hard feeling juga nih. Lanjut. Oke, next. Gue ngerasa untuk semua tim Indonesia yang terakhir tadi ya, kecuali Alter Ego. Decision apa yang mereka mainkan kayak gitu coba? Nggak, kita yang nanya. Oke, Kita yang nanya. Jawabannya apa, Gus? nggak.